Saya mau bicara serius nih. Boleh, boleh. Buat penonton yang ada di studio dan ada di rumah, saya mau tanya dengan Anda semua. Menilai sebuah tayangan TV itu dari apa sih? Dari apanya Anda menilai sebuah tayangan itu menarik atau tidak menarik, bagus atau tidak bagus? Apakah dari tertawa ketika menonton? Apakah dari terharu ketika menonton? Apakah ketika Anda menangis ketika melihat seorang aktor dan artisnya berantem? Atau dari rating dan dari sharing dari sebuah tayangan TV itu? Saya nggak tahu karena saya nggak bisa menjawab. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa ada tayangan-tayangan yang mungkin mampu merubah hidup seseorang? Dan saya bangga sekali karena saya berdiri di sini sama Dede di sini. Kita membuktikan bahwa ternyata bintang tamu yang pernah hadir di Hitam Putih itu hidupnya berubah. Dan benar-benar berubah. Salah satu contohnya yang baru saja terjadi kemarin. Bukan dulu ya, kemarin. Kemarin kita mengundang seorang anak yang bernama Ryu. Usianya adalah 2 tahun. Dia mengidap sebuah penyakit yang disebut dengan atresia biliar. Apa itu? Itu artinya adalah kandungan empedunya tidak berjalan dengan sempurna. Jadi racun yang di dalam tubuhnya tidak bisa keluar dari tubuhnya. Dan kebanyakan ketika seorang anak kecil terkena penyakit atresia biliar tersebut tidak mampu bertahan hidup lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Tapi Ryu masih bertahan hidup selama 2 tahun ini. Masalahnya adalah Ryu, si bayi mungil ini, dia harus bertahan hidup karena dia harus dioperasi transplantasi jantung secepatnya. Masalahnya adalah hati. Maaf, masalahnya adalah ketika dioperasi jantung tersebut di Indonesia tidak bisa ditangani, harus dibawa ke Singapura. Dan Singapura meminta uang lebih dari 1,7 miliar dibayar di muka. Baru bisa dioperasi. Betul. Sedangkan ayahnya sebagai seorang pegawai negeri, ibunya juga biasa-biasa saja. Mereka sudah mengumpulkan sumbangan sedemikian rupa hingga akhirnya keluarga mereka mengumpulkan 200 juta rupiah. Tapi uang yang terkumpul tidak cukup. Akhirnya mereka mendapatkan bantuan dari Jepang, negara lain membantu mereka untuk pergi ke Jepang, dioperasi secepatnya, dan uangnya boleh dicicil. Masalahnya adalah cicil pun harus pakai uang. Dan mereka membutuhkan uang sekitar 700 juta rupiah agar Ryu bisa dioperasi dan bisa disembuhkan di Jepang. Kami mengundang Ryu dan keluarganya kemarin ke Hitam Putih, mempertunjukkan apa yang mereka butuhkan ke pemirsa yang ada di rumah, dan kita membuka donasi untuk Ryu. Dan percaya atau tidak, dalam waktu beberapa jam saja kita berhasil mengumpulkan 700 juta untuk Ryu. 700 juta untuk Ryu terkumpul dalam waktu 1 malam. Penonton Hitam Putih dengan begitu luar biasanya mengambil handphonenya, mengambil ATM-nya, menyumbang Ryu 700 juta rupiah. Dan kita mendapatkan pesan dari ayahnya. Ini adalah pesan dari ayahnya, dan mereka ini luar biasa sekali karena mereka hanya memang membutuhkan uang seperti itu. Ini adalah pesannya, saya akan bacakan. Mbak, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim Hitam Putih. Kami hanya bisa balas dengan doa. Semoga Hitam Putih makin sukses. Amin. Mbak, maaf, mohon bantuannya lagi ya. Alhamdulillah donasi sudah 714 juta. Kalau bisa diumumkan di Hitam Putih, donasinya ditutup. Ya, sudah tutup. Karena kalau sebenarnya tidak dikatakan bisa aja uang itu terus masuk. Tapi ayahnya meminta untuk donasinya ditutup karena dalam waktu 1 malam kita berhasil mengumpulkan 700 juta untuk Ryu ke Jepang. Dan Ryu akan dioperasi pada tanggal 2 Desember di Jepang. Hanya dalam waktu 1 malam. Is that amazing? Think about it. Dan itu hanya satu dari ribuan orang yang mungkin pernah muncul. Kita pernah punya, ada seorang anak yang punya penyakit kulit di sini. Kita undang ke sini, tidak bisa disembuhkan juga. Dan setelah tampil, ada orang penelpon yang menelpon kami, dan dia dibawa ke Singapura. Seluruh biayanya ditutup oleh 1 orang. Dan itu banyak sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi tontonan, melihat keadaan yang sebenarnya banyak orang yang membutuhkan bantuan. Dan saya selalu mengatakan, saya tidak butuh orang baik untuk membantu, saya butuh orang mau buat membantu. Dan saat ini kami terhubung dengan ayah dari Ryu, tersambung dengan kita di telepon. Selamat sore. Selamat sore. Rion, apa kabar?
Baik. Gimana jadinya? Udah terkumpul berapa sampai sekarang? Sekarang udah lebih Berapa? nambah aja. Boleh diulang lagi, suaranya agak bergema. Rion? Ya, ya. Ya, sudah terkumpul berapa? 780-an. Maaf, suaranya tidak jelas. Halo? Ya, ya. Oke. Ini di depan TV, kalau di depan TV, TV-nya boleh dimatikan dulu. Oh, ya, 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 ya. Nah, oke. Nah, cari sinyal dulu, oke. Rion? Ya, Ya, sudah terkumpul berapa? 700 lebih, udah 80-an. Terus nambah lagi sekarang. Jadi? Berarti Udah lebih dari yang kita inginkan. Oke, berarti Rion sendiri meminta untuk penonton Hitam Putih untuk menyetop donasinya, betul? Iya. Dan artinya bahwa Ryu bisa pergi ke Jepang dengan semua biaya yang sudah ada. Iya. Betul? Iya, betul. Oke, itu dalam berapa lama kita mengumpulkan itu, Rion? Waktu pulang ini kan, Apa? waktu pulang sampai rumah, Waktu pulang sampai rumah? ya jam 10 malam. Jam 10 malam? Saya cek totalnya 714 juta. Berarti dalam waktu 3 jam kita mengumpulkan donasi tersebut? Iya. Luar biasa. Rion, kita semua senang, pasti kita semua berdoa. Salam saya untuk Ryu juga, mudah-mudahan Ryu cepat sembuh. Amin. Tapi saya yakin pasti ada yang ingin disampaikan dari Rion untuk penonton Hitam Putih, kan? Terima kasih buat Trans 7, semoga selalu sukses. Amin. Terus untuk pemirsa Trans 7 Hitam Putih, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekarang saya tidak punya beban lagi untuk cicilan operasi anak saya. Saya berangkat dengan tenang, alhamdulillah. Ya, saya terima kasih aja. Baik, Rion. Semoga seluruh para teman-teman yang bantu dibahas oleh Allah. Ya. Baik. Terima kasih banyak Rion, dan ingat ketika nanti Ryu sudah dioperasi, bawa Ryu kembali ke Hitam Putih. Saya ingin lihat keadaan Ryu setelah dioperasi. Oke, Rion? Iya. Baik, salam saya buat Ryu ya. Terima kasih. Dan 3 jam donasinya tutup. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk berhenti memberikan donasi kepada yang kemarin kita sebutkan, karena mereka ini jujur banget ya. Rion ini jujur banget mengatakan bahwa donasinya sudah cukup, jadi mohon sumbangannya dihentikan karena biaya yang diterima dalam waktu 3 jam sudah cukup untuk membawa Ryu ke Jepang tanggal 2 Desember nanti. Mudah-mudahan operasinya berhasil dan kita bisa melihat Ryu tersenyum kembali di Hitam Putih. Oke? Baik. Dan saya ingin bertepuk tangan dari saya untuk Anda penonton-penonton Hitam Putih ada di rumah, karena Anda nyawa seorang anak terselamatkan. Setelah ini saya akan menghadirkan seorang bintang tamu. Bintang tamu saya ini kita akan membahas dari sisi yang berbeda. Ini adalah anak usia 12 tahun. Nah, mungkin Anda sering dengar atau sering lihat ketika anak-anak ini suka berenang di pelabuhan. Di pelabuhan. Ya, tempat tanpa kapal bersandar, Mas. Betul. Nah, dia itu berenang dan ngumpulin Uang, koin, logaman yang dilempar dari penumpang. Nah, itu sering banget kan. Setiap kali kalau Anda naik kapal itu orang suka ngelemparin duit. Ini banyak anak-anak yang berhubung seperti ikan ngambilin duit-duit logam yang dilemparkan. Pertanyaannya adalah, ternyata pekerjaan itu tuh banyak banget dilakukan oleh anak-anak di Indonesia yang adanya di pelabuhan. Seperti apa kehidupan mereka dan layak nggak sih seorang anak kecil bekerja seperti itu? Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke,
Sekali lagi terima kasih buat penonton Hitam Putih. Saya dapat banyak sekali Twitter yang mengatakan mereka senang sekali mendengar Ryu keadaannya sekarang dan bisa ngebantu Ryu untuk membawa ke Jepang. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Kita juga akan mengundang seorang bintang tamu ini. Makanya nih pertanyaan adalah, pantas nggak sih seorang anak bekerja seperti ini? Pantas nggak sih seseorang pakai jas tuh pantas nggak? Gitu. Ada orang pantas pakai jas, ada orang nggak pantas pakai jas, ya kan? Ada kan kelihatan banget. Bedanya tuh kelihatan Iya, banget. Jauh banget. Yang satu botak, yang satu mah rambutnya ada. Kan ada Pak, ada yang pakai jas tapi rambutnya botak. Ada yang pakai jas tapi rambutnya lurus gitu. Oh iya. Bener kan? Iya benar. Iya, Bapak saya lihat ganteng nih. Kayak ember wantek. Cincin itu. Makasih. Iya, Pak. Anda pakai jas, keren banget nih jasnya. Jasnya keren Pak. Saya pengen lihat dong kalau misalnya jas orang kan pakai jas kan, jasnya sih bagus sih. Bagus sih. Dalamannya kayak apa sih kamu? Aduh. Ya Pak. Halo. Master mah. Ya maaf, nomornya Iya, Master. aja ya kan. Lu juga pakai gelinding sih. Nggak masuk ya? Gini nih Master kalau pakai. Set. Beneran? Tuh. Sekalian buat lap killer. Dah. Dah, ya udah gini bagus. Oke. Nah, Tuh kan. phone gua copot nih. Lu ngomong dong. Oh iya. Nih kita panggilin nih ada. Belum manggil. Belum manggil ya? Belum. Bintang tamu kita ini namanya Iman, anakku usia 12 tahun. Dia adalah pengumpul koin logam seperti yang tadi saya udah ceritakan. Pengumpul koin logam seperti apa sih hidup seorang pengumpul koin logam? Kita lihat dulu video berikut ini. Imam adalah seorang bocah logam. Ya, inilah sebutan bagi para penyelam koin di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Siswa kelas 6 SD ini sudah menyelam sejak usianya 6 tahun. Imam dekat menyelam mencari kepingan uang logam demi membantu neneknya. Ibunya pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI sejak Imam berusia 3 tahun. Namun hingga kini ibunya tidak pernah kembali. Begitu juga dengan ayahnya yang pergi dari rumah karena mengalami keterbelakangan mental. Imam harus berjuang dengan cara bekerja serabutan demi adik dan neneknya. Bisa berenang nggak lu? Saya waktu itu kanyet Pak. Beneran. Pernah coba ngambil koin ya? Pernah. Bisa berenangnya? Nggak bisa, cuman diem aja di bawah gini nyanggepin. Oh, nah ini dia. Tadi saya nanya nih waktu kita ngobrol tadi pada saat ada Anda lihat itu. Anda tadi lihat kan gambarnya, videonya Anda lihat. Saya mau tanya dong dengan Anda yang ada di sini di rumah. Ini yang salah, anaknya yang ngambilin duit atau yang ngelemparin itu tadi? Anaknya apa yang lemparin? Nah, Anda jawab yang lemparin. Karena kok tadi begitu saya lihat kok jadi kayak tontonan ya. Ya kan begitu tuh lihat tuh lempar sono, diambil, lempar sono diambil. Jadi akhirnya ada konsumennya yang memang itu menjadi sebuah atraksi tersendiri. Nah, bagaimana coba? Yang salah siapa? Kalau mau ngasih yang ikhlas aja Mas caranya. Tapi ya. ini bukan ngasih, ini kayak tontonan kayak karena tontonan. koin loh ya. Betul. Karena koin kan Anda lihat tuh lempar lebih jauh. Si ambil gitu.